Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tematik tema 8, subtema 2, muatan bahasa Indonesia. Masuk ke materi yang pertama, yaitu mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks non-fiksi. Berikut cara-cara untuk mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks non-fiksi. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama dari awal hingga akhir teks. Yang kedua, temukan kalimat utama atau gagasan pokok pada setiap paragraf. Yang ketiga, tandai kata atau kalimat yang kamu anggap sebagai kata kunci. Agar tidak lupa, kamu dapat mencatatnya dalam bentuk peta konsep atau diagram alir. Tidak seperti peta konsep yang ditulis bercabang, diagram alir ditulis dalam bentuk skema berurutan. Coba perhatikan teks berikut ini ya anak-anak. Tahapan siklus air. Siklus air diawali oleh terjadinya penguapan air yang ada di permukaan bumi. Penguapan ini disebut dengan istilah evaporasi. Evaporasi mengubah air cair menjadi air berwujud gas. Satu uap air menuju atmosfer bumi. Ketika uap air yang dihasil melalui proses evaporasi naik hingga mencapai suatu titik ketinggian tertentu, uap air tersebut akan berubah menjadi titik-titik air melalui proses kondensasi. Titik-titik air akan berkumpul hingga membentuk awan. Selanjutnya, awan yang tebal dan gelap akan mengalami proses presipitasi. Presipitasi adalah proses jatuhnya butiran-butiran air ke permukaan bumi hujan. Air yang ada di permukaan bumi akan mengalami siklus air. Berikut adalah contoh menuliskan peristiwa penting pada teks tersebut dalam bentuk diagram alir. Tahapan siklus air. Kemudian, evaporasi merupakan penguapan air dari permukaan bumi. Lalu, kondensasi merupakan perubahan uap air menjadi titik-titik air. Dan presipitasi adalah jatuhnya butiran air ke permukaan bumi. Nah, anak-anak, ini ya contoh bentuk diagram alir. Mengidentifikasi peristiwa penting dalam teks non-fiksi dengan menjawab pertanyaan. Kita sudah mempelajari bahwa mencatat informasi dari sebuah teks banyak manfaatnya. Dengan mencatat, kita dapat dengan mudah mengingat peristiwa penting dari suatu teks. Selain mencatat, peristiwa penting juga dapat diketahui dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks. Ayo ingat kembali fungsi dari kata tanya. Yang pertama, ada kata tanya apa? Berfungsi untuk menanyakan keadaan, perilaku, atau penjelasan isi teks. Yang kedua, ada kata tanya di mana? Berfungsi untuk menanyakan tempat suatu peristiwa berlangsung, lokasi yang akan dituju, serta tempat yang sedang digunakan dalam teks. Kata tanya yang ketiga ada kapan? Berfungsi untuk menanyakan waktu terjadinya suatu keadaan atau peristiwa, baik jam, hari, tanggal, bulan, tahun, ataupun lamanya sebuah kejadian. Kata tanya yang keempat, siapa? Berfungsi untuk menanyakan pelaku yang terkait atau turut serta dalam suatu peristiwa atau kejadian dalam teks. Kata tanya yang kelima ada mengapa. Berfungsi untuk menanyakan alasan atau sebab sebuah peristiwa terjadi dalam teks. Kata tanya yang keenam ada bagaimana.
berfungsi untuk menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung, serta untuk menanyakan keadaan atau kejadian atau kejelasan satu hal dalam teks. Yang ketujuh, ada kata tanya berapa, berfungsi untuk menanyakan banyak, jumlah, atau satuan, dan berupa angka. Mendiskusikan peristiwa penting dalam teks non-fiksi. Peristiwa penting dapat ditemukan dengan membaca teks secara seksama. Setelah itu, kita dapat mencatatnya sehingga kita akan selalu mengingatnya. Cara mencatat peristiwa penting dari sebuah teks dapat dilakukan dengan cara membuat peta pikiran, tabel, menjawab pertanyaan, atau diagram alir. Menghimpun peristiwa penting dalam teks non-fiksi. Setiap paragraf dalam teks mengandung peristiwa-peristiwa penting yang akan menambah wawasanmu. Kamu dapat menghimpun peristiwa penting dalam teks non-fiksi. Menghimpun artinya mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi peristiwa yang ada dalam teks non-fiksi. Kita dapat membuat catatan agar kita tidak lupa dan dapat membagikannya kepada orang lain. Peristiwa penting yang telah kita himpun dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Menjelaskan peristiwa penting dalam teks non-fiksi. Kamu dapat memahami peristiwa penting dalam teks dengan cara membaca intensif. Jika kamu sudah mengetahui peristiwa penting dalam teks yang dibaca, sebaiknya peristiwa-peristiwa tersebut ditulis dalam bentuk catatan. Catatan tersebut dapat berupa peta pikiran atau jawaban dari pertanyaan-pertanyaan terkait peristiwa dalam teks. Menuliskan peristiwa penting dalam teks non-fiksi. Peristiwa-peristiwa penting dalam teks non-fiksi juga dapat disampaikan secara lisan. Secara lisan, kamu dapat menyampaikannya dengan cara yang sama seperti cara tertulis. Perbedaannya, kamu harus dapat menyampaikan peristiwa-peristiwa tersebut dengan bahasa yang jelas, sehingga pendengar dapat memahami informasi yang disampaikan. Nah, itu ya anak-anak video pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian paham. Nanti tugasnya Ibu sharekan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.